Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan lanjutkan materi bab 3, masih di bab 3 ya, tentang klasifikasi zat dan perubahannya. Kemarin kita sudah bahas tentang indikator asam basa dan cara mengetahui pH dari suatu zat atau larutan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke campuran heterogen ya. Kalau yang kemarin kita larutan homogen, sekarang campuran heterogen. Jadi campuran heterogen itu apa? Yaitu campuran yang terdiri dari lebih dua bahan yang memiliki fasa atau lapisan yang berbeda ya. Dan campuran heterogen ini bagi dua, ada yang namanya koloid, ada yang namanya suspensi. Nanti kita akan bahas ya. Kita satu-satu dulu. Suspensi. Jadi suspensi itu merupakan campuran kasar dan bersifat heterogen. Ukuran partikelnya itu bisa lebih dari 100 nanometer. Contohnya apa? Contohnya larutan kopi ya, kopi di dalam air. Kenapa disebut suspensi? Karena nanti ada yang mengendap. Ya, kalau suspensi itu cirinya ada yang mengendap di bawahnya. Contoh yang lain misalnya air dan tanah ya, ketika dibiarkan nanti lama-lama ada zat yang mengendap. Kemudian es cendol juga sama ya, itu adalah suspensi dan sebagainya ya. Kemudian koloid. Koloid adalah bentuk campuran di antara larutan dan juga suspensi. Jadi di antara ya, dia tuh di antara larutan dan suspensi. Kalau larutan itu benar-benar larut ya, misalnya air dan garam itu udah jadi satu, sedangkan suspensi itu ada zat yang mengendap. Nah, koloid itu di antara keduanya ya. Sehingga ukuran partikelnya itu di antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Contohnya apa? Contohnya air susu, santan, kemudian cat ya, air sabun katanya. Jadi ketika kita menggunakan mikroskop untuk melihat larutan itu akan ada yang terlihat mana yang menggumpal, mana yang cairannya gitu maksudnya ya koloid ini. Bahan dalam campuran koloid ini tidak dapat dipisahkan melalui penyaringan biasa, melainkan dengan menggunakan penyaring ultra atau pemisahan campuran lainnya. Misalnya ya, darah juga koloid ya. Ketika darah menggunakan pemisahan campuran sentrifugasi, maka akan terpisah mana mana sel darah merah, mana plasma, dan mana sel darah putihnya gitu. Oke, ini yang membedakan ya ilustrasinya. Yang sebelah kiri adalah larutan, yang sebelah kanan adalah suspensi. Jadi ada yang mengendap, ada yang terlarut, ada yang mengendap gitu ya. Sedangkan kalau itu menyebar ya, si partikelnya itu menyebar. Nah ini contohnya ya, suspensi itu lebih jelas ya. Ketika air sama pasir atau tanah dicampur, diaduk, akan jadi keruh airnya. Terus lama-lama si pasirnya ini akan mengendap ya, di paling bawah itu akan mengendap. Nah, di sini ada satu video, kita lihat dulu ya video tentang sel darah merah di bawah mikroskop. Kita lihat dulu sejenak ya. Ini sel darah merah ketika dilakukan pembesaran menggunakan lensa 100 kali. Kemudian kita perbesar, maka akan terlihat ya sel darah merah itu berupa keping-keping darah. Kita perbesar lagi, maka akan makin terlihat kepingan darah yang tampak ya. Tuh. Seperti ini ya, sel darah merah tuh. Jadi kalau misalnya darah ini kita pisahkan dengan menggunakan sentrifugasi, maka akan terpisah itunya, bahan-bahannya, zat-zatnya ya. Ini contoh jenis-jenis koloid yang lain ya. Ada aerosol, ada emulsi ya, ada buih atau busa, itu juga sama. Ya. Dan ini kesimpulannya, mungkin yang bagian ini yang kita harus tahu ya perbedaannya ya. Larutan, koloid, dan suspensi perbedaannya dari fasa itu, kalau larutan itu cuma satu, artinya cuma satu larutan ya, cuma warna bening aja. Kalau air sama garam atau air sama gula berarti cuma satu fasa ya. Koloid itu dua fasa, suspensi juga dua fasa. Larutan itu umumnya stabil, koloid juga umumnya stabil, sedangkan suspensi artinya tidak stabil. Nanti akan ada yang mengendap maksudnya ya, jadi tidak stabil. Larutan itu sama koloid umumnya tidak dapat disaring,
ya, menggunakan penyaring biasa. Kalau suspensi itu bisa disaring menggunakan saringan biasa aja udah bisa ya. Kemudian larutannya homogen ya. Sedangkan koloid juga tampak homogen dan suspensi itu heterogen. Dari ukuran partikel larutan itu kurang dari 1 nanometer. Koloid itu antara 1 sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi itu ukurannya lebih dari 100 nanometer. Dari kejernihan, larutan itu jernih, sangat jernih ya. Kemudian koloid itu agak keruh, suspensi itu keruh. Contohnya larutan gula untuk larutan ya, larutan gula, larutan cuka, larutan teh juga sama ya, teh ataupun nanti ada cairan sirup itu juga disebut itu contoh larutan. Sedangkan koloid contohnya santan, sabun, susu ya. Dan suspensi contohnya adalah campuran air dan pasir atau air dan tanah. Oke, itu yang materi tentang campur apa heterogen ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini eh, ada ilustrasi ya. Ada ilustrasi suatu kondisi di mana orang-orang menggunakan masker ya. Orang-orang menggunakan masker. Dan sekarang juga kita selama pandemi kalau keluar rumah harus menggunakan masker ya. Jadi yang dikenakan orang ini adalah masker. Dan mengapa mereka menggunakan masker? Kenapa? Ya. Jadi udara yang kita hirup itu merupakan campuran antara berbagai gas dan debu juga ya, ada berbagai macam partikel. Baik partikel dari tanah ya, debu tanah ataupun dari asap kendaraan, asap pabrik dan lain sebagainya. Jadi udara kita itu kotor sebenarnya. Jadi mengapa mereka tadi menggunakan masker? Karena untuk menyaring ya. Jadi debu yang masuk ke dalam hidung itu dapat mengganggu pernapasan. Kalau misalnya tidak pakai masker ya artinya kan debu, asap itu masuk semua ke dalam tubuh. Udara. Nah, kenapa harus menggunakan masker? Karena masker itu sebagai penyaring, ya. Udara masuk tapi debu tertahan di permukaan masker. Itu. Nah, ini kebayang ya kalau misalnya kita langsung menghirup udara yang kotor, semua partikel itu akan langsung masuk ke dalam tubuh, ya. Bulu-bulu hidung memang untuk penyaring juga, tapi kan ada batasannya ya. Sehingga dapat mengganggu atau merusak sistem pernafasan. Nah, ini. Contohnya ini adalah paru-paru seorang perokok ya. Lihat banyak plak warna hitam di bronkusnya ya. Bronkusnya ini bronkiolus ya, bronkus. Sehingga karena banyak partikelnya otomatis kan jelek ya ininya paru-parunya ya, rusak paru-parunya. Oke, itu pengantarnya kita akan masuk ke bagian B, cara memisahkan campuran ya. Kalian sudah mencatat tentang pemisahan campuran. Memisahkan campuran adalah kegiatan memisahkan zat dari komponen penyusunnya yang berdasarkan sifat fisiknya ya. Jadi dasar memisahkan zat itu adalah sifat fisiknya. Ini sebagai contoh ada ilustrasi nih. Ada sebuah saringan, ada batu bata, ada batu, ada kerikil. Nah, hanya kalau kalian bayangkan lagi mengayak atau menyaring tanah ya, kalau kalian pernah lihat di tempat bangunan ya, pekerja-pekerja bangunan itu kan menyaring pasir ya, menyaring pasir gitu. Nah, yang bisa melewati saringannya adalah yang ukuran partikelnya sangat kecil ya. Sedangkan semacam batu atau batu kerikil itu kan tidak bisa melewati saringan itu. Nah, dasarnya adalah ukuran partikelnya ya gitu. Kita ulang lagi bahwa campuran merupakan materi yang terdiri dari lebih dua jenis zat yang perbandingannya tidak tetap. Ya, ada larutan gula, ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Ya, ini kita review lagi yang lalu. Nah, bagaimana sih cara memisahkan suatu zat? Jadi campuran dapat dipisahkan menjadi komponen penyusunnya berdasarkan sifat fisiknya. Yang tadi yang Bapak sampaikan di ilustrasi tadi, berdasarkan ukuran partikelnya, ya, berdasarkan ukuran partikelnya. Ada berbagai macam metode untuk memisahkan campuran. Oke, di sini ada air laut merupakan campuran antara air dengan garam. Dan bagaimana sih cara memisahkan air dengan garamnya? Yaitu dengan proses pemanasan atau penguapan ya.
petani-petani garam di tambak itu menggunakan energi matahari untuk membuat garam, ya, di mana proses penguapan campuran air dan garam itu dapat dipisahkan, ya. Dengan pemanasan, air dan garam dapat dipisahkan. Artinya apa? Airnya menguap, garamnya tertinggal gitu ya. Jadi berdasarkan daya kelarutannya, campuran dapat dipisahkan melalui dua cara, yaitu filtrasi dan kristalisasi. Nah, apalagi nih filtrasi dan kristalisasi, kita lihat ya. Ini petani garam ya di tambak sedang memanen garam. Air laut menguap ya karena ada matahari, jadi air lautnya menguap. Kemudian kristal-kristal garam ini berkumpul atau mengendap ya, mengendap. Airnya menguap, kristal garamnya mengendap. Nah, inilah salah satu contoh pemisahan campuran secara alami. Oke, jadi filtrasi adalah istilahnya itu penyaringan, metode memisahkan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan ya. Jadi filtrasi itu untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada ukuran partikel ya. Berdasarkan ukuran partikelnya. Misalnya di sini ada campuran tanah liat dengan air. Proses penyaringan ini dilakukan menggunakan suatu penyaring ya yang berpori sehingga zat bisa melewati atau partikel kecil itu bisa melewati si penahan atau si filternya atau penyaringnya ya. Contohnya alat penyaring di laboratorium itu berupa kertas saring ya. Kalau kita praktikum di lab gitu ya untuk pemisahan campuran ini salah satunya adalah menggunakan kertas saringnya. Nanti kita lihat kertas saring itu seperti apa. Zat yang padat tertahan itu disebut residu. Ya, residu itu endapannya ya. Sementara zat cair atau cairannya disebut filtrat ya. Airnya itu filtrat. Nah, ini contohnya ya. Di sebelah kiri ini adalah kertas saring dan corong ya. Kemudian kita akan memisahkan campuran ya larutan yang akan kita saring, kita masukkan ke dalam kertas saring, maka airnya akan turun ya jatuh ke bawah, sedangkan si endapannya akan tertahan oleh kertas saring. Ya ini juga sama ya. Jadi pasir dan air misalnya, kemudian ya udah kita tuangkan saja, nanti kertas saring akan menahan si endapannya, si pasirnya, sedangkan airnya akan turun ke bawah. Seperti itu ya. Kemudian kristalisasi. Nah, kristalisasi itu tadi ya istilah lain dari penguapan. Jadi pemisahan zat padat dari larutan dengan cara penguapan atau evaporasi. Dalam proses ini tidak terbentuk zat baru, melainkan hanya memisahkan zat yang terlarut dan pelarutnya. Atau artinya menghilangkan airnya. Ya, karena prosesnya pemanasan, maka airnya akan menguap, hilang ya. Misalnya garam murni dapat diperoleh dengan cara mengkristalkan kembali atau rekristalisasi garam dapur yang masih kotor ya, yang diperoleh dari proses penguapan. Atau yang paling gampang tuh gini, kalau kalian ingin membuat selai nanas misalnya ya, kan nanasnya kita parut, kemudian kan udah bentuknya air ya, ketika disaring kan udah ada air. Nah, kita rebus si air nanasnya, kita rebus, larutkan, kita uapkan terus sampai airnya habis menguap dan tersisalah kristal-kristal atau selai dari nanas itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini contohnya ya. Ilustrasi kalau kita praktikum kita melakukan pemanasan ya. Misalnya ada air gula ya, air gula kita ingin pisahkan nih air dengan gulanya ya, kita panaskan saja. Kita panaskan, lama-lama airnya menguap dan tersisalah kristal-kristal gula atau garam yang mengendap. Seperti itu ya. Ini ada video, kita lewatkan dulu. Kita masuk ke penguapan atau evaporasi. Ya, yang tadi ya sama aja. Dengan energi matahari dibiarin aja panas, nanti lama-lama akan mengkristal. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini sentrifugasi. Pemisahan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya putar untuk mengendapkan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugasi atau pemutar ya. Contohnya ingin memisahkan sel darah merah dengan plasma dan serumnya misalnya ya. Maka kita menggunakan sentrifugal ya, mesin sentrifugasi. Ini mesinnya. Mesin sentrifugasi seperti ini biasa dipakai di lab-lab ya, di apa itu namanya? Kesehatannya di PMI itu juga sama. Dengan tingkat kecepatan berbeda-beda ya. Semakin besar angkanya berarti semakin cepat dia berputar. Ada yang 500 rotasi per menit, RPM ini rotasi per menit, ada yang 1000, ada yang 900 dan lain sebagainya.
Oke, nah ini contoh yang lainnya. Sebelum dimasukkan ke mesin sentrifugasi, darah itu masih satu ya, satu fasa, hanya warna merah aja. Ketika udah diputar, maka akan terpisah mana darah merahnya, mana trombosit leukositnya, mana plasmanya. Kita lihat videonya ya. Kita percepat dulu. Nah, ini ya. Di sini ada air tanah, kita masukkan ke dalam tabung reaksinya. Kemudian kita masukkan ke mesin sentrifugasi sederhana ini ya. Terus ada lagi yang air kapur ya. Air dan kapur. Sama ya kayak tadi, kita masukkan dulu. Setelah itu kita taruh di mesin sentrifugasi ini sederhana ya. Kemudian kita putar deh. Kita putar. Karena ini sentrifugasi, dia pakai pemutar ya. Maka kita lihat hasilnya. Kita angkat. Nah, itu ada endapannya, terlihat ya. Nih, endapannya terlihat. Ini filtratnya, ini substratnya atau endapannya. Ya, coba kita lihat yang kapur juga sama ya. Jadi bening tuh. Si endapannya ada di paling bawah. Karena ketarik ya, ketarik dengan mesin sentrifugasi. Gitu ya. Jadi itu prinsipnya ya, sentrifugasi. Kita lanjutkan ke destilasi ya. Destilasi itu penyulingan. Pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat cair yang ada dalam campuran. Ya, misalnya membuat parfum itu menggunakan destilasi prinsipnya ya. Minyak sereh, minyak jarak, apa namanya? Minyak wangian lah ya. Misalnya ingin membuat minyak bunga mawar. Nah, berarti bunga mawarnya kan dihancurkan dulu, kemudian baru direbus ya, direbus. Nanti akan terpisah mana minyaknya, mana airnya, seperti itu. Nah, kayak ginilah ya. Ini namanya mesin destilasi. Di sini ada kondensor untuk pendingin. Dari uap akan berubah jadi cair gitu ya. Pertama tadi ya, bunga mawarnya dihancurkan dulu, kemudian kita rebus. Kita rebus kan menguap tuh. Nah, si uapnya ini nanti akan berubah menjadi cair lagi ketika menyentuh kondensor ya, pendingin. Sehingga akan minyak-minyak dari bunga mawar ini akan menetes. Seperti itu ya. Ini sama aja. Kita lanjutkan ke sublimasi. Nah, ini sublimasi ini metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak menyublim. Menyublim itu apa? Menyublim itu dari padat menjadi gas. Ya. Misalnya kapur barus ketika bercampur dengan pengotor seperti pasir ya, kita ingin pisahin nih, maka ya harus dipanaskan dulu. Kemudian nanti kita lihat dulu gambarnya ya, kalau kata-kata kayaknya bingung ya. Nah, misalnya ini ya. Di sini adalah campuran kapur barus dan pasir misalnya ya. Kemudian di sini ada kondensornya berupa es batu dan piring ya, piring. Oke, kita panaskan dulu. Kita panaskan si ininya, si yang kapur barus dan pasirnya. Nah, yang menyublim itu kan kapur barus. Ketika kapur barus menguap, kemudian ketangkap oleh yang kondensornya di sini, maka kapur barus akan mengkristal dan menempel di piring ini. Ini piring logam ya, piring aluminium. Itu namanya prinsip sublimasi. Ya, seperti ini. Oke. Yang terakhir adalah kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan fasa diam dan fasa gerak ya. Dari bahasa Yunani itu kromos yaitu warna dan grafer artinya penulisan. Jadi kromatografi itu pemisahan berdasarkan dua fasa ya. Di sini ada contoh sebenarnya ya. Tapi nah, misalnya kita ingin memisahkan warna-warna dari spidol misalnya. Misalnya kita titikin dulu warna biru, misalnya warna biru pada kertas haring ataupun pakai tisu juga bisa ya. Tetesi bercakin. Kita masukkan ke dalam air, tapi si tintanya jangan kerendam air ya. Nanti air akan lama-lama menyerap kan,
Nah, akan menarik si warnanya sehingga akan terpisah warnanya nih. Biru itu kan campuran apa, warna apa dengan warna apa, nanti dia akan terpisah. Ini contohnya ya. Nih praktikumnya seperti ini. Ini kertas saring, spidol ya. Kita titikin. Nah, ini udah titikin ininya, spidolnya. Kemudian kita masukkan ke dalam air tapi jangan terendam. Apa yang terjadi? Air akan menyerap ke kertas, ke tisu ya, dan akan mendorong si warna yang tadi yang kita titikin ke tisu. Maka akan terjadi pemisahan. Ya, pemisahan seperti ini, Man. Kita lihat endingnya ya. Nah, ini warna biru ini jadi warna ungu ya, terpisah. Warna kuning tetap warna kuning karena warna dasar ya. Sedangkan warna merah itu jadi warna kuning tuh terpisah ya. Seperti itu. Oke, kegunaan kromatografi ini biasa dipakai untuk ini, untuk menguji ya, menguji zat. Misalnya di kepolisian dipakai untuk mengetahui orang itu menggunakan narkoba atau tidak ya, dari urin ya. Kemudian di jalanan biasa dipakai untuk standar, indeks standar pencemaran udara. Jadi ketahuan nanti. Oke, ya. Demikian ya materi tentang pemisahan campuran. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.